you today? Oke, saya selalu berharap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan selalu semangat menjalani kehidupan ini. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Niluh Kade Rustiawati. Saya dari Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar. Nah, pada kali ini saya akan mengajak kalian untuk membahas tentang model pembelajaran IPS terpadu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah IPS SD 1 dengan dosen pengampu Dr. Siluh Nyoman Suryadi, SPD, SAG, MPD. Pendidikan IPS sudah lama dikembangkan dan dilaksanakan di dalam kurikulum-kurikulum yang ada di Indonesia. Mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial adalah salah satu mata pelajaran yang berusaha membekali wawasan dan keterampilan peserta didik di sekolah untuk mampu beradaptasi dan bermasyarakat serta menyesuaikan diri dalam perkembangan dalam era globalisasi. Nah, melalui mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, peserta didik diarahkan, dibimbing, dan dibantu untuk menjadi warga negara Indonesia yang baik dan warga negara dunia yang efektif. Adapun tujuan dari ilmu pengetahuan sosial di sekolah adalah 1. Mengajarkan konsep-konsep dasar sosiologi, geografi, ekonomi, sejarah, dan kewarganegaraan melalui pendekatan psikologis dan pedagogis. 2. Mengembangkan kemampuan berpikir kreatif, kritis dalam memecahkan masalah dan keterampilan sosial. 3. Membangun komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan sosial. Yang keempat adalah meningkatkan kemampuan bekerja sama dan berkompetisi dalam masyarakat majemuk baik secara nasional maupun global. Pada dasarnya, model pembelajaran terpadu merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa, baik secara individu ataupun kelompok, aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip secara holistik, bermakna, dan otentik. Nah, pada pembelajaran IPS ini, siswa bukan hanya menjadi sasaran yang harus menerima materi yang diajarkan, tetapi siswa dijadikan subjek yang menjalani proses pembelajaran secara aktif. Nah, kemampuan melibatkan siswa secara aktif menuntut kemampuan guru sebagai pemimpin, motivator, serta harus memiliki kemampuan dalam memilih dan menentukan pendekatan serta strategi yang tepat dalam proses pembelajaran agar tujuan tercapai secara maksimal. Adapun karakteristik dari model pembelajaran IPS terpadu adalah yang pertama, berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung pada anak atau peserta didik. Yang ketiga, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Yang terakhir adalah bersifat luas. Adapun aspek yang perlu dipertimbangkan dalam proses pembelajaran IPS di SD adalah yang pertama adalah aspek-aspek perkembangan peserta didik, baik itu aspek fisik, intelektual, pribadi, sosial, emosional, dan moral. Yang kedua adalah kesiapan guru sebagai penerjemah dan perancang kurikulum. Dan yang ketiga adalah iklim belajar yang bergeser dari instruksional ke transaksional. Menurut kalian, prinsip-prinsip apa saja yang harus kita pertimbangkan dalam penyusunan, perencanaan, pelaksanaan pembelajaran IPS terpadu? Adapun prinsip dalam penyusunan perencanaan pelaksanaan pembelajaran diantaranya adalah yang pertama adalah memperhatikan perbedaan perilaku, tingkah laku peserta didik. Terus yang kedua adalah mendorong partisipasi aktif peserta didik. Yang ketiga adalah mengembangkan budaya membaca dan menulis. Yang berikutnya adalah memberikan umpan timbal balik dan tindak lanjut.
Berikutnya adalah keterkaitan dan keterpaduan. Dan yang terakhir adalah menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Sebagai seorang guru sekolah dasar, kita diharapkan lebih inovatif dalam menerapkan pendekatan pembelajaran. Khususnya pendekatan pembelajaran yang membawa siswa aktif dalam proses pembelajaran. Konsep-konsep IPS yang diperkenalkan perlu berorientasi pada lingkungan sekitar. Dengan demikian, guru dapat mendiagnosis lebih awal faktor-faktor penyebab kegagalan siswa. Baik, sekian materi yang dapat saya paparkan tentang model pembelajaran IPS terpadu. Besar harapan saya semua dapat bermanfaat bagi kita semua. Okay, thank you for your attention. Never be afraid to try and see you next time.